Halo semuanya, selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Jujur saja, saya antusias banget nih, karena kita bakal membedah sebuah perbincangan yang sangat membuka wawasan, yaitu dari RRI Pro 1 Yogyakarta bareng Ibu Esti Yulianingsih dari PKBI Yogyakarta. Kita bakal kupas tuntas gimana sebenarnya memberdayakan perempuan itu bukan cuma sekedar isu sosial biasa, tapi fondasi mutlak buat ngebangun masyarakat yang benar-benar damai dan sehat secara menyeluruh. Penasaran kan? Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, buat ulasan kali ini, kita punya 5 poin utama. Mulai dari 3 pilar kehidupan perempuan, lalu melihat peran aktif PKBI Yogyakarta, masuk ke tantangan kesehatan dan kesetaraan, lanjut ke kesehatan mental dan reproduksi, dan ditutup dengan kolaborasi mewujudkan kesetaraan. Intinya, kita bakal pelan-pelan bergerak dari konsep besar soal perdamaian, sampai ke hal-hal praktis soal kesehatan individu yang bisa langsung kita tindak lanjuti. Oke, kita masuk ke bagian pertama. 3 pilar kehidupan perempuan. Pernah kepikiran gak sih gimana isu perempuan, perdamaian, dan kesehatan itu sebenarnya saling terkait erat di masyarakat kita? Kadang kita sering mengotak-ngotakkan ketiga hal ini seolah mereka itu isu yang terpisah. Padahal kenyataannya, di dalam keseharian kita, ketiganya ini saling menopang satu sama lain loh. Gini, Anda nggak mungkin bisa membangun kesehatan masyarakat yang tangguh tanpa adanya perdamaian. Dan kita juga nggak bakal punya perdamaian sejati tanpa memberdayakan perempuan di dalamnya. Kunci utamanya itu ada di peran perempuan itu sendiri. Coba bayangin deh, entah itu saat berperan sebagai ibu rumah tangga yang mengatur gizi dan edukasi keluarga, atau sebagai penggerak roda ekonomi di luar rumah. Perempuan itu adalah pengambil keputusan utama. Artinya apa? Keamanan, kesetaraan, dan pemberdayaan mereka itu adalah syarat mutlak, bukan sekedar pelengkap. Biar perempuan bisa berkembang maksimal, mereka butuh banget ruang yang aman, setara, dan pastinya bebas dari konflik. Nah, kalau ruang itu udah tercipta, barulah sebuah masyarakat yang sehat dan damai bisa terwujud. Lanjut ke bagian kedua, peran aktif PKBI Yogyakarta. Jadi pertanyaannya, siapa sih yang benar-benar bekerja di lapangan buat memastikan konsep makro tadi menyentuh masyarakat secara langsung? Jawabannya adalah PKBI, atau Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Dan asal tahu aja ya, mereka ini bukan organisasi baru. Secara nasional, mereka udah berdiri sejak tahun 1957 loh, sebagai pelopor hak kesehatan reproduksi. Di Jogja sendiri, kiprah mereka dimulai sejak 1968, markasnya di Taman Siswa. Dan yang keren, dedikasi mereka nggak berhenti di masa lalu aja. Sampai hari ini, mereka terus berevolusi merespon zaman dengan program-program yang sangat modern. Poin krusialnya tuh ada di apa yang mereka kerjakan saat ini. PKBI Yogyakarta sekarang menjalankan 3 program unggulan yang luar biasa. Pertama, ada ICCD. Ini fokusnya untuk memperluas akses layanan KB dan kesehatan reproduksi yang inklusif ke masyarakat. Kedua, program inklusi. Ini inisiatif yang memastikan anak-anak yang lagi berhadapan sama hukum tetap bisa dapat perlindungan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Terus yang ketiga, dan ini yang paling nyambung sama topik kita, yaitu program Peace for All. Program ini aktif banget di wilayah Sleman, tepatnya di Bokoharjo, buat mendorong kesetaraan, toleransi, dan secara aktif mencegah kekerasan berbasis gender. Mereka merangkul kelompok rentan biar perdamaian itu benar-benar nyata di akar rumput. Masuk ke bagian ketiga, tantangan kesehatan dan kesetaraan. Tentu aja, pekerjaan mulia di lapangan ini nggak lepas dari berbagai rintangan sistemik. Salah satu realitas pahitnya itu soal ketimpangan geografis. Coba deh bandingin, kalau Anda tinggal di pusat kota Jogja, Anda dikelilingi sama rumah sakit besar, klinik, dan akses kesehatan yang melimpah banget. Tapi coba geser sedikit aja ke daerah pedesaan atau pinggiran, situasinya bisa berbalik 180 derajat. Akses terhadap fasilitas kesehatan, informasi soal kontrasepsi, bahkan sampai layanan konseling psikologi itu masih sangat terbatas. Ternyata, letak geografis masih sering jadi penentu utama buat kualitas kesehatan yang bisa diakses sama masyarakat. Dan di atas semua itu, ada lapisan budaya yang juga jadi tantangan berat. Seperti yang ditegaskan sama Ibu Esti Yulianingsih tadi, stigma dan budaya patriarki itu masih membatasi banget ruang gerak perempuan dan akses mereka buat dapat relasi yang setara. Karena budaya patriarki ini, hubungan antara laki-laki dan perempuan seringkali nggak seimbang, imbasnya, kekerasan berbasis gender ternyata masih lumayan tinggi, bahkan di kota pendidikan seperti Jogja sekalipun. Termasuk di dalamnya kekerasan berbasis gender secara online yang makin marak di era digital sekarang. Ini benar-benar PR kita bersama. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, kesehatan mental dan reproduksi. Yuk, kita beralih dari tantangan makro tadi ke langkah-langkah praktis yang bisa banget kita lakuin di tingkat individu. Ngomongin soal kesehatan reproduksi, perempuan menghadapi 2 risiko utama yang paling rentan, yaitu kanker payudara dan kanker serviks. Tapi kabar baiknya, ada langkah deteksi dini yang sangat bisa kita tindak lanjuti sendiri. Untuk kanker payudara, ada gerakan sadari, alias periksa payudara sendiri. Ini simpel banget dan bisa dilakuin di rumah.
Kalau menemukan benjolan, bisa langsung dilanjut dengan sadanis, yaitu pemeriksaan klinis oleh tenaga medis. Nah, kalau untuk kanker serviks, deteksi dininya bisa lewat tes IVA atau inspeksi visual asam aseta di fasilitas kesehatan terdekat. Seperti yang selalu kita dengar, mencegah itu selalu jauh lebih baik daripada mengobati kan? Terus, manusia seutuhnya kan nggak cuma soal fisik ya, kesehatan mental itu sama pentingnya. Dan ini perlu banget diingat, merasa lelah secara mental atau lagi ngadepin masalah psikologis itu sepenuhnya normal. Kalau Anda merasa udah mentok, nggak usah ragu apalagi malu buat cari bantuan profesional. Buat teman-teman yang punya KTP Daerah Istimewa Yogyakarta, layanan konseling psikologi ini tersedia gratis loh di puskesmas-puskesmas lokal, cukup pakai KTP aja. Dan yang paling penting, kerahasiaan Anda dijamin sepenuhnya oleh kode etik profesional mereka, jadi nggak perlu khawatir. Tapi ada satu ironi sosial yang harus banget kita ubah soal kesehatan ini. Perhatiin deh, perempuan itu sering dibanjiri sama informasi dari bidan, pertemuan PKK, puskesmas, dan ujung-ujungnya mereka sering menanggung semua beban fisik dari pemakaian kontrasepsi. Di sisi lain, laki-laki gimana? Sangat disayangkan bahwa pemahaman laki-laki tuh ironisnya seringkali cuma sebatas penggunaan kondom aja dan jarang dilibatkan dalam pembagian beban pengambilan keputusan di keluarga. Padahal kan keluarga berencana itu tanggung jawab bersama ya. Makanya PKBI sekarang mulai aktif mengedukasi laki-laki sejak dini, masuk ke forum-forum pemuda kayak Karang Taruna, supaya laki-laki ini menyadari pentingnya keterlibatan nyata mereka. Oke, tibalah kita di bagian kelima, kolaborasi mewujudkan kesetaraan. Gimana sih caranya semua gagasan dan tantangan tadi diubah jadi perubahan sistemik di lapangan? PKBI punya peta jalan yang terdiri dari 4 langkah konkret nih. Pertama, pemetaan dan dialog. Ini artinya turun ke bawah buat memahami isu spesifik di lapangan. Langkah kedua, kolaborasi lintas sektor. Masalah kesehatan nggak bisa berdiri sendiri, jadi harus digabung sama pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Ketiga, dan ini yang jadi kuncinya, adalah kampanye publik dan edukasi, buat pelan-pelan menggeser perspektif masyarakat. Dan yang keempat, adalah monitoring serta advokasi kebijakan, buat mastiin pemerintah terus diingatkan untuk bikin program-program pembangunan yang berperspektif gender dari tingkat paling bawah. Sebagai penutup, ini nyambung banget sama apa yang disampaikan Ibu Esti. Pembangunan itu nggak akan ada artinya kalau masih ada kelompok rentan yang tertinggal dan nggak mendapatkan hak dasarnya. Hak atas kesehatan, kedamaian, dan kesetaraan itu adalah hak setiap manusia tanpa terkecuali. Nah, pertanyaannya sekarang buat Anda. Dengan semua wawasan yang baru aja kita bahas hari ini, langkah nyata apa sih yang bakal Anda ambil hari ini buat memastikan kesehatan dan perdamaian benar-benar terwujud di komunitas Anda sendiri? Coba dipikirkan ya. Terima kasih banyak udah menyimak ulasan mendalam kita kali ini, dan sampai jumpa di ulasan inspiratif kita selanjutnya.